Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Denca Putra dengan NIM 2010953030. Di sini saya akan presentasikan tentang apa itu static routing dan sebuah dan menjelaskan topologi yang diberikan sesuai dengan NIM, dan juga saya akan mengecek ping dari masing-masing dari end device atau klien yang ada pada topologi ini. Di sini kita menggunakan router, yaitu router 2911, di mana router ini mempunyai interface 3 buah, yaitu 00, 01, dan 02. Dan juga kita di sini menggunakan laptop, di mana kita menggunakan laptopnya itu berjumlah ada 5 buah laptop, dan juga saya menggunakan connection-nya itu yang connection ini. Selanjutnya, saya akan masuk ke static routing. Penjelasan singkat tentang static routing adalah static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing ini adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Nah, static routing ini kita konfigurasikannya itu masih secara manual, berbeda dengan dynamic routing yang dilakukan secara otomatis. Sebagai contohnya, kita masuk ke pengkonfigurasikan dari router-router di dalam topologi ini. Sebelumnya, setelah kita menyambungkan semua router dari misalnya router 2911 ke laptop, itu disambungkan berdasarkan connection-nya. Sebagai contoh, kita menggunakan 2911 di sini, dan juga kita masukkan sebuah laptop di sini. Kita masukkan connection-nya itu dihubungkan dengan cara ditekan ke routernya dan disambungkan ke laptopnya. Nah, untuk penyambungan laptopnya ini, kita lihat koneksinya masih merah karena giga Ethernet-nya itu kita belum masukin, atau belum ada IP yang terdapat pada giga Ethernet-nya. Seperti kita lihat di sini, ini menggunakan giga Ethernet 0/0. Jadi kita harus masukkan interface giga Ethernet 0/0-nya di sini. Lalu setelah kita masukin IP-nya, baru kita on-kan misalnya 192.168.40.0 dengan subnet mask-nya, maaf, 192.168.40.0, dan subnet mask-nya 192.168.40.0, dan subnet mask-nya kita masukin 255.255.0, dan masukkan. Dan apabila kita sudah masukin semuanya, maka kita tinggal on-kan, lalu router connection-nya akan berubah menjadi hijau kembali. Nah, sekian itu singkat dari yang sekian itu tutorial singkat dari saya untuk pemasangan dari topologi ini. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi dari setiap IP yang ada di topologi ini. Pertama kita ambil contoh pada router 1. Nah, pada router 1 ini, kita untuk giga Ethernet 0/0-nya, kita masukin IP address-nya itu 192.168.32.2, di mana untuk network 192.168.32.2 ini akan terhubung langsung ke router 0. Selanjutnya, untuk giga Ethernet 01, yaitu 192.168.30.1, ini untuk jalan ke router 2-nya. Selanjutnya, untuk giga Ethernet 02, itu 192.168.35.1, ini untuk jalan ke dari laptopnya itu sendiri. Nah, untuk static routing ini, kita masukin semua network yang ada di topologi ini ke dalam tabel config dari router ini, di mana caranya kita tekan kembali routernya, masuk ke config, lalu ke routing static. Nah, di sini kita masukin semua routingnya, semua networknya,
Dimana kita lihat di sini kita masukin semua networknya kecuali yang direct network di routernya, yang dimana direct network itu terdapat seperti 192.168.30.0 dan 192.168.32.0 dan 192.168.35.0 yang termasuk direct routing dari router satunya. Nah, kita lihat di sini saya sebelumnya setelah menambahkan beberapa network seperti 33, 38, 34, 37, 31, dan 36. Nah, di sini masih kekurangan satu network lagi, di mana yaitu 192.168.39.0/24. Nah, untuk konfigurasinya kita masukin seperti ini. Yang pertama IP dari network tersebut yaitu 192.168.39.0. Lalu max-nya kita karena menggunakan slash 24, maka slash 24-nya itu prefix-nya 255, 255, 255, dan 0. Selanjutnya kita masukin ke hop-nya, di mana hop-nya tersebut kita masukin dari jalannya yang kita pilih dari dari jalan dari router 1 menuju ke 192.168.39.0. Kita menggunakan jalannya, yaitu yang pertama ada, bisa dilihat di sini ada 192.168.32.1, maka kita akan masukkan 192.168.32.1, kita add saja. Nah, setelah di add, maka akan network tadi akan masuk ke tabel routingnya langsung. Selanjutnya kita masukin untuk jalan yang kedua yaitu 192.168.30.2 untuk jalan selanjutnya. Kita add saja. Nah, sudah masuk. Bisa dilihat di sini untuk network 192.168.39.0 terdapat dua jalan yaitu 192.168.32.1 dan 192.168.30.2. Setelah itu kita masukin IP dari masing-masing laptop dengan cara kita tekan ke laptopnya, masuk ke IP configuration-nya, lalu kita masukin IP address-nya. Di mana di sini saya menggunakan untuk laptop 2 itu IP address-nya itu 192.168.35.2. Untuk subnet max-nya karena prefix karena slash 24 itu 255.255.255.0. Nah, jangan lupa kita masukkan juga untuk default gateway-nya, di mana default gateway dari laptop 2 ini yaitu 192.168.35.1. Setelah itu kita keluar dan kita masukin ke semua laptopnya. Dan juga untuk static routing router-router lainnya juga kita masukin seperti yang kita lakukan pada router 1. Seperti ini saya sudah masukin, dan juga untuk ke semua router yang ada. Dan juga untuk semua laptop, seperti contoh laptop 5 juga sudah saya masukin untuk IP configuration-nya, yaitu 36.2 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan gateway-nya itu untuk laptop 5 ini 192.168.36.1. Nah, selanjutnya apabila kita sudah masukin semua IP-nya, static routing-nya sudah, dan IP address dari laptopnya sudah, kita masukin Giga Ethernet dari masing-masing routernya. Seperti router 0, kita masukin Giga Ethernet untuk 0 per 0-nya, yaitu 192.168.33.1, dan jangan lupa untuk subnet max-nya karena kita menggunakan slash 24 yaitu 255.255.255.0, dan jangan lupa untuk di-on-kan. Apabila sudah on, maka connection-nya itu atau jalurnya itu akan berubah menjadi hijau yang tadinya merah. Selanjutnya kita akan mengetes ping dari masing-masing laptop ke laptop lainnya. Seperti kita contohnya pada laptop 4, kita akan mengetes ping untuk ke seluruh laptop yang ada. Caranya yaitu kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt, dan lalu kita tulis ping. Misalnya kita akan mengecek ping ke laptop 0. Apakah sudah tersambung atau belum? 192
ping, kita masukin IP address dari laptop tersebut, yaitu 192.168.39.2. Kita enter saja. Nah, maka kita bisa lihat di sini eh, terdapat 4 buah yang tersend, 4 buah yang diterima, dan loss-nya 0. Di mana di sini kita bisa simpulin ada 4 buah pesan yang terkirim, 4 buah yang diterima oleh laptop 0-nya, dan loss 0. Loss-nya 0 ini berarti tidak ada pesan yang tidak terkirim dari laptop 4 ke laptop 0. Selanjutnya kita tes lagi ke laptop 2 dari laptop 4, yaitu kita masukin ping lagi, masukin IP address dari laptop 2 yaitu 192.168, lalu ke IP dari laptop 2 itu kita 35.2. Kita enter saja, lalu kita lihat kembali, terdapat 4 pesan yang terkirim, 4 yang diterima, dan loss-nya juga 0. Sama seperti tadi, tandanya itu berhasil terkirim. Lalu kita lanjut ke laptop kelima, yaitu dengan IP address dari laptop 5 ini adalah 36.2. Kita ubah saja 36.2, kita enter kembali, kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Ternyata di sini ada kegagalan. Satu, kita coba tes kembali 36.2. Nah, sudah kembali. Untuk loss-nya itu 0, tidak seperti itu, loss-nya 1, dan juga yang send-nya 4, dan diterimanya 4 juga. Tandanya itu sudah berhasil. Untuk pengkonfigurasian dari laptop 4 ke laptop 5. Selanjutnya ke laptop ke-1, di mana IP-nya itu 192.168.38.2 ya. Kita ubah 38.2, lalu kita enter saja. Nah, seperti yang dilihat, loss-nya juga 0. Baik, untuk pengecekan dari ping atau ping dari masing-masing laptop sudah. Lalu untuk pengkonfigurasian dari routernya juga sudah, dan itu semua telah berhasil kita lakukan. Maka sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.